Baiklah, kali ini bertemu saya dengan Eri Yudia Mulyani dengan pertemuan tema penentuan kadar karbohidrat kualitatif dan kuantitatif pada mata kuliah analisis zat gizi. Baiklah teman-teman, berikut adalah visi misi dari Universitas Esa Unggul, kemudian masuk ke dalam topik pertama kita yaitu tentang tes kualitatif karbohidrat. Ya, sebagaimana diketahui bahwa karbohidrat dengan zat-zat tertentu dia akan menghasilkan warna tertentu yang dapat digunakan untuk kita melakukan analisis kualitatif. Jadi analisis kualitatif di sini akan menghasilkan warna-warna tertentu dari karbohidrat. Kemudian reaksinya yang lebih spesifik juga dapat membedakan golongan karbohidrat seperti apa. Dan salah satu unsur terpenting dalam makanan kita adalah glukosa ya kita tahu yang biasanya diperoleh dalam bentuk pati dari sumber nabati. Sebagian besar tes karbohidrat didasarkan pada sifat reduksi ya karena adanya pengurangan kelompok aldehida atau keton. Nah, tes Fehling, tes Benedict sini sebagai contohnya ya. Kemudian tes Molis ya yang tidak spesifik untuk karbohidrat adalah salah satu contoh dari beberapa tes yang didasarkan pada pembentukan turunan purpurar ya, atau purpurar yang dengan asam pekat ya. Dan ini spesifik ya, tes spesifik karbohidrat yang dikatakan di sini bahwa pembentukan fenilhidrazon ya salah satu contohnya. Nah, untuk pengujian polisakarida sendiri di sini yodium ditemukan sangat bermanfaat di sini. Nah, kita masuk ke dalam tes Molis ya. Kita tahu di sini prinsip kerjanya tadi dikatakan di awal bahwa ada asam pekat ya. Asam pekat di sini akan mendehidrasi karbohidrat sehingga membentuk fultural yang dengan adanya resorcinol fultural akan membentuk warna violet yang berbentuk cincin. Jadi ada reagennya asam sulfat pekat ya, kemudian ada larutan Molis ya. Kemudian prosedurnya seperti ini ya. Jadi nanti mungkin dari teman-teman ketika di laboratorium akan terbagi dengan beberapa kelompok ya untuk menggunakan larutan gula 1%. 1% di sini dengan menggunakan glukosa, maltosa, sukrosa, laktosa dan fruktosa. Jadi kita akan bisa melihat perbedaannya seperti apa. Kemudian dalam tesnya di sini ditambah 2 tetes larutan Molis ya, yang kemudian ditambah perlahan-lahan melalui dinding tabung ya, reaksi 3 mili untuk H2SO4. Jadi tesnya positif kalau terjadi perubahan warna merah violet yang berbentuk cincin. Sehingga di sini penambahan H2SO4 harus sangat pelan-pelan ya, melalui dinding tabung reaksi. Kemudian yang kedua adalah tes Mohr. Di sini kita tahu prinsipnya gula dengan adanya basa kuat akan membentuk warna coklat ya. Jadi tadi pembentukan warnanya kalau tes Mohr adalah warna coklat ya karena proses karamelisasi dan ini akan menciptakan bau yang sedap di sini nih ya. Jadi tadi prosedurnya di sini kemudian dia diteteskan pelan-pelan ya dan dia akan terjadi perubahan warna coklat tua dan baunya yang sedap. Kemudian tes Benedict ya. Di sini ada suasana alkali ya. Jadi tes Benedict ini sebenarnya ada yang sifatnya dia kualitatif, ada juga yang kuantitatif ya. Jadi yang ini yang tes Benedict dengan kualitatif ya. Dan dia akan menciptakan warna merah bata ya dengan adanya Cu2O ya. Ini begini ya prosedurnya kurang lebih ya, sama. Kemudian tes Seliwanov juga di sini prinsipnya fruktosa dengan asam kuat akan membentuk 4 hidroksimetilfurfular ya, yang ditambahkan resorcinol dia akan membentuk warna coklat juga. Oke. Ini terjadi ya prosedurnya apabila terjadi endapan disaring dan endapannya dilakukan dengan alkohol ya. Osasonnya di sini osason tesnya jika larutan gula direaksikan dengan fenilhidrazin dan N-asetat akan memberikan bentuk kristal yang dapat dilihat pada mikroskop ya. Ini osason tes ya. Kemudian ada Barfoot ya. Barfoot test di sini dengan adanya reagen Barfoot. Jadi nanti reagen ini akan dibuat terlebih dahulu ya. Dia prinsipnya akan mereduksi monosakarida dengan sifatnya yang asam ya sehingga kekuatan hidrasinya menurun dan mengakibatkan tidak dapat mereduksi disakarida. Nah, ini akan terjadi perubahan warna juga. Baik, masuk ke penentuan kadar karbohidrat kuantitatif ya. Di sini kita tahu reaksi kuantitatif Benedict mengandung bahan-bahan yang seperti ini ya, ada tembaga sulfat, natrium karbonat ya. Kemudian natrium atau kalium sitrat, kalium tiosianat dan kalium ferrosianida. Ya, dari jumlah tersebut tembaga sulfat harus sangat akurat ya terukur karena kalau dikatakan kuantitatif artinya
segala sesuatunya ditimbang dan terukur ya, sampai 0, di belakang itu harus benar-benar terukur sekali. Jumlahnya ya berkurang akan sesuai dengan jumlah glukosa yang ada di dalam larutan. Nah, karena adanya kalsium tiosianat ya dalam reagen Benedict ya, di sini ada tercipta endapan putih tiosianat tembaga yang bukannya endapan merah ya dari tembaga ini. Jadi dia akan terbentuk ketika tembaga sulfatnya berkurang. Sehingga tadi yang terbentuk berwarna putih ya sangat mudah untuk menentukan titik akhir. Dan warna biru reagen Benedict menghilang sepenuhnya pada saat ini. Jadi memang langsung putih gitu. Dari biru kemudian dia akan hilang menjadi bening ya warna putih. Oke, ini salah satunya juga adalah metode antron yang di sini akan saya bahas ya dengan menggunakan antron ya. Jadi prinsip kerjanya adalah antron 9,10 dehidro 9 ketoantrosin ya bereaksi dengan karbohidrat dan membentuk warna biru kehijauan ya. Warna yang terbentuk diukur serapannya pada spektrofotometer. Jadi kita akan menggunakan alat spektrofotometer dengan menggunakan panjang gelombang 620 nanometer. Nah, ini berikut ya. Jadi ada biru kehijauan ya plus karbohidrat ya warnanya dan dia harus bebas dari protein ya. Kemudian dimasukkan, kemudian nanti dikocok ya hingga homogen ya. Kemudian masukkan ke dalam lereng ya supaya bisa menangkas air ya, supaya mendidih 10 menit. Dinginkan dan intensitas warnanya itu akan dibaca oleh spektrofotometer dengan panjang gelombang 620 ini. Kemudian jangan lupa teman-teman harus membuat belangko ya sebagai standar ya dengan prosedur yang sama dengan larutan bahan, tapi di sini kalau untuk belangko tidak pakai bahannya gitu. Nah, kemudian baru bisa membuat kurva standar glukosa dengan larutan standar dari berbagai konsentrasi dari 30, 40, 50, 60, 70 ya. Jadi nanti akan terlihat kurvanya seperti apa gitu. Kemudian ini penimbangannya ya dari bahannya, jadi memang harus benar terukur ya. Kita pakai timbangan digital ya yang bisa kalau tergantung di laboratorium ada yang sudah elektrik tapi yang sifatnya kuantitatif ya. Jadi memang 0, di belakangnya itu lebih terlihat. Berikut adalah perhitungannya ya, bisa dilihat. Kemudian ada faktor pengencerannya juga, nanti dikalikan faktor pengencernya berapa. Ini ada OD sampel ya, kadar standar ya, OD standar juga di sini ada, nanti baru kelihatan. Dan itu akan terlihat nanti dalam satu kertas ya, kurvanya seperti apa. Ya, baik itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya memang kita akan bermain pada saat nanti di laboratorium ya. Bisa kelihatan satu persatu tahapan yang akan kita lakukan. Kemudian perhitungan-perhitungan yang bisa kita lakukan ya dari hasil uji coba penentuan kadar karbohidrat ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.